بسم الله الرحمن الرحيم. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. وتطلب نفس له طاعة، ويبلغ سعد إلى منتهى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin, wa ala habibi qulubil alamin sayyidil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali bisa bersama-sama di ruangan ini. Tentunya dalam rangka melanjutkan pengkajian kita ini. Salam dan salawat semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada ahlul bait beliau, para maksumin, salamullah alaihim ajmain. Tentunya kita berharap di kemudian hari, mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini, aktivitas kita ini, meskipun mungkin ya tidak seberapa, tapi kita berharap ini menjadi wasilah kita memperoleh syafaat dari ahlul bait alaihimussalam. Baik, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan kita. Kali ini kita masuk pembahasan wadhu'. Nah, wadhu' ini masih pada tataran mukaddimah ya, karena nanti yang namanya wadhu' itu cukup urgen nantinya, karena di pembahasan wadhu' itu hanya meskipun berkaitan dengan lafaz, tapi lafaz ini kan cukup penting untuk nanti menganalisa makna-makna yang terkandung di dalam teks-teks yang kemudian menjadi bahan kajian kita di dalam menelaah riwayat-riwayat, ayat-ayat Al-Quran. Nah, tentu jadi pembahasan juga apakah istilah-istilah ataupun kalimat-kalimat yang digunakan, kata-kata yang digunakan itu di dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun di dalam riwayat-riwayat dan seterusnya itu apakah berdasarkan tradisi berdialog ketika itu, ataukah ini memang sebuah ketetapan yang istilahnya ada yang menetapkan, ada yang meletakkan istilah-istilah itu yang kemudian dikatakan bahwa itu adalah istilah syariat dan lain sebagainya. Nah, di kalangan kaum ukala, orang-orang yang istilahnya menjunjung nilai-nilai rasionalitas itu, tentunya di dalam istilahnya berdialog, di dalam berinteraksi antara satu dengan yang lainnya itu kan tentunya memerlukan alat ya, memerlukan semacam instrumen. Untuk kemudian melalui instrumen itu ya orang bisa saling memahami, apa yang dia pahami dia bisa pindahkan, dia bisa transfer ke yang lainnya dan seterusnya. Nah, dan syariat pun tidak menggunakan instrumen lain selain dari apa yang digunakan oleh kaum ukala ini, oleh orang-orang yang berakal ini di dalam berinteraksi satu dengan yang lainnya. Kalau misalnya syariat punya instrumen lain, tentunya ya di dalam selain lafaz ini pasti dia akan jelaskan, dia akan kemukakan bahwa ada instrumen lain yang kita gunakan untuk menyampaikan atau istilahnya melakukan dialog, mentransfer apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di benak kita kepada orang lain, ada selain lafaz ini. Tentu syariat akan menjelaskan itu, tapi pada kenyataannya yang kita lihat hanyalah ya melalui lafaz-lafaz itu. Bahkan misalnya
wahyu Al-Quran sendiri ataupun riwayat-riwayat itu ya menggunakan lafaz itu. Nah, sehingga pembahasan lafaz ini sesuatu yang cukup urgen. Nah, tentu kita istilahnya pembahasan lafaz ini kan kenapa misalnya dikemukakan di sini, karena ya tentunya tujuan mendasar dari pembahasan lafaz ini adalah supaya nantinya kita akan memiliki kaidah-kaidah. Nantinya kita akan memiliki kaidah-kaidah yang sifatnya umum, yang kemudian nanti itu akan berfungsi pada di dalam memahami lafaz-lafaz itu. Ya, tujuannya tidak lain adalah ya untuk ketika kita sudah memahami lafaz-lafaz yang ada yang digunakan di dalam sumber-sumber yang ada seperti Al-Quran, riwayat, ya tentunya di situ kita akan punya peluang untuk kemudian bisa memahami dan ya menyimpulkan sebuah ketetapan hukum syar'i berdasarkan apa yang kita pahami dari lafaz-lafaz tersebut. Nah, di sini ada beberapa pembahasan di halaman ketiga itu tentang al-wadh wa taqsimuhu. Al-wadh itu bisa sekali kita alih bahasahkan, itu bisa berupa kondisi al-wadh, al-awdha misalnya, al-wadh. Bisa juga kalau dalam istilah di sini, kalau menurut saya itu semacam kesepakatan lah. Jadi kesepakatan sama persis misalnya di mantik itu ada wadh, ada juga pembahasan wadh, itu al-wadh wa maudhu'ul lahnya itu. Menurut hemat saya itu wadh itu adalah semacam sesuatu yang sifatnya konvensional gitu. Jadi ada semacam kesepakatan ketika misalnya kita ingin menetapkan sebuah kata untuk makna tertentu, itu kan atas hasil kesepakatan, entah kesepakatan yang sifatnya satu kelompok, jadi ada sekelompok orang misalnya berkumpul lalu kemudian menciptakan sebuah istilah-istilah, yang mana istilah-istilah itu digunakan untuk suatu disiplin pengetahuan. Misalnya dalam tradisi kedokteran misalnya, tentu kita banyak sekali menemukan istilah-istilah yang kemudian itu adalah merupakan sesuatu yang wadh, yang istilahnya disepakati oleh sebuah komunitas. Kita juga bisa misalnya, namun ya tentunya ketika kita menciptakan sebuah disiplin ilmu, sama dengan ilmu usul itu ada istilah-istilah yang digunakan yang tentunya di disiplin ilmu lainnya itu tidak digunakan. Begitupun di dalam filsafat, dalam ilmu-ilmu lainnya juga demikian. Itu al-wadh itu. Nah, al-wadh wa taqsimuhu. Innal gharad al-asas min mabahithil alfaz fi ilmi al-usul huwa i'ta'u qawaidin ammah fi majali dilalatil alfaz. Nah, tujuan mendasar dari pembahasan alfaz ini di dalam ilmu usul itu ya memberikan kita, artinya menyajikan kepada kita semacam kaidah-kaidah yang sifatnya umum, yang kemudian di dalam dilalah yang istilahnya bisa kita kemudian bisa kita memahami bahwa ini lafaz ini menunjukkan kata ini, menunjukkan makna ini. Nah, dari situlah kemudian kita
dengan pengetahuan terhadap lafaz-lafaz tersebut dan makna-maknanya, maka ya seseorang akan memiliki kemampuan untuk apa? Ya untuk melakukan yang namanya istinbat. Nah, istinbat, jadi akan seorang faqih tentunya untuk melakukan istinbat hukum dari ya sumber-sumber yang ada. Al-Quran itu kan menggunakan lafaz, menggunakan kata-kata, dan masing-masing itu memiliki makna-makna tersendiri. Nah, nanti mungkin ada istilahnya istilah apa ini, saya lupa, itu ada mutasyarri'ah dan ada istilah nanti mungkin itu akan kita temukan. Nah, was-sunnah syarifah haitsu tansha'u dilalatul lafz minal wad'i wal isti'mal, di mana dilalat dari lafaz ini ya istilahnya bersumber dari ya tadi itu, dari al-wad' dan isti'mal. Nanti ada perbedaannya, apa itu wad', apa itu isti'mal, apa itu maudhu'ullah. Nah, itu juga akan dijelaskan. Nah, dari adanya wad' ini ya kita bisa istilahnya, karena wad' itu kan semacam kesepakatan, ada kata yang kemudian diterapkan untuk makna tertentu. Nah, dari situ kita bisa memahami apa yang dimaksud. Nah, dari sinilah kemudian disimpulkan bahwa fala budda minal bahthi anhuma, harus dibahas tentang lafaz ini. Pertama, selain membahas tentang kedua hal ini, tentang al-wad' dan isti'mal itu, setelah itu baru kemudian ya kita dikatakan anid dilalah, itu membahas tentang dilalahnya, maknanya. Nah, nanti juga nggak tahu apakah ada di kitab ini atau tidak. Kalau di usul muzaffar itu kan diperkenalkan bagaimana kita misalnya ada beberapa, ada 5 kalau nggak salah, 5 prinsip dasar nantinya yang kemudian untuk membantu seorang faqih itu untuk menentukan makna yang diinginkan oleh si mutakallim itu. Ada 5 kalau nggak salah, ada 5 prinsip itu nantinya. Itu pun berdasarkan ini ya, zawahir tentunya. Nah, kita masuk pada muqaddimah. Innal uqala fi hiwaratihim yastakhdimuna ma yahki wa yu'abbir an muradatihim ala qadril hajati fil hikayati wat ta'bir. Ya, kaum ukala, yaitu orang-orang istilahnya yang berakal, kaum yang berakal itu di dalam istilahnya berdialog, di dalam interaksi antara satu dengan yang lainnya, di dalam berbicara, menyampaikan ide-idenya dan menerima ide-ide dari yang lain, itu tentunya ya mereka menggunakan sesuatu mayahki, sesuatu yang bisa menghikayahkan, yang bisa menyampaikan, yang bisa menakbirkan apa yang dia inginkan, yang dia maksudkan, an muradatihim ala qadril hajati fil hikayati wat ta'bir, ya berdasarkan atau sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan apa yang dia perlukan dari apa yang dia ungkapkan itu, apa yang dia ceritakan itu. Wa ahammu ma yutimmu bihi ta'bir fi majalit tafahum, dan hal yang istilahnya yang terpenting itu di dalam menyampaikan atau menyempurnakan ungkapan-ungkapannya itu untuk kemudian bisa saling memahami antara satu dengan yang lainnya, itu ya tidak lain adalah lafaz itu. Tidak lain adalah lafaz yang kemudian wa ya'tamiduna alaihi aidan fi maqami ilqa'i qawaninihim.
yang dengan lafaz itu juga mereka istilahnya meyakini atau mempercayai bahwa di dalam menyampaikan atau menjelaskan dan ya membuat semacam aturan-aturan itu tentunya tidak menggunakan sesuatu kecuali ya lafaz tersebut. Kawan liyahtaju bihi, ya untuk kemudian misalnya bisa saling ya ketika kita misalnya ingin memperdebatkan, ingin berargumentasi dan lain sebagainya terkait dengan aturan-aturan yang kita buat, itu kan tentunya ya dengan lafaz itu. Dan syariat juga walam ta'dil syariah al-muqaddasa an hadhihi tariqah fi bayani qawaniniha. Istilahnya syariat Islam ini, syariat muqaddasah ini juga tidak memberikan istilahnya solusi lain selain dengan lafaz ini di dalam menjelaskan aturan-aturannya itu. Kalaupun misalnya kalau ada yang mengatakan, ada yang mengklaim bahwa bukan hanya lafaz, ya, ataupun syariat mengklaim bahwa bukan hanya lafaz di dalam menyampaikan, tentunya akan dijelaskan kepada kita. Wa illa bayyanat tariqatan ukhra badalan anit tariqatir ra'ija bainal uqala. Tentu kalau syariat menjelaskan atau mengungkapkan bahwa bukan hanya dengan lafaz tapi ada cara-cara lain yang bisa digunakan, ya maka tentunya syariat akan menjelaskan itu. Dia akan wa illa bayyanat tariqatan ukhra, dia akan menjelaskan cara lain badalan sebagai pengganti daripada lafaz itu. Badalan anit tariqatir ra'ijah bainal uqala'i, ya sebagai pengganti dari cara yang umum digunakan di kalangan uqala ini, di mana uqala itu kan menggunakan lafaz. Harus dijelaskan karena ya, tapi ya pada kenyataannya kita lihat ya wahyu disampaikan dalam bentuk lafaz, riwayat-riwayat disampaikan dalam bentuk lafaz, semuanya menggunakan lafaz itu. Wa alaihi faminal lazim an tudras al-qawaid al-lafziyah al-amma fi fahmil murad, ya, maka dari itu berdasarkan apa yang dijelaskan ini maka sudah semestinya ya dikaji kaidah-kaidah lafaz umum di dalam memahami maksud atau apa yang diinginkan si pembicara misalnya, yang kemudian sehingga kemudian ya dengan berdasarkan kaidah-kaidah tersebut atau dengan berpegang pada kaidah-kaidah tersebut ya di dalam melakukan istinbat hukum dari kitab dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, walidirasati tilkal qawaid bidiqqah, nah tentunya untuk mengkaji, untuk mempelajari kaidah-kaidah tersebut secara serius, secara betul-betul teliti, tentunya ya yalzam an na'tiya bimabahith, maka sudah semestinya, sudah sepatutnya istilahnya kita menjelaskan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan al-wadh, berkaitan tadi al-wadh, berkaitan dengan isti'mal, dan yang terakhir adalah yang berkaitan dengan dilalah itu. Jadi yang dibahas nantinya di sini adalah berkaitan dengan al-wadh, isti'mal dan dilalah itu. Nah, adapun al-wadh itu yang pertama mencoba mendefinisikan tentang al-wadh, mimma najiduhu ijmalan annal alfaz fi lughatin mukhtalifah
laha nau'u irtibatin bil ma'ani. Ya tentu secara umum ketika kita misalnya menemukan sebuah bahasa, entah bahasa Indonesia, entah bahasa Arab, bahasa Persia misalnya, ya tentu antara makna dengan lafaz itu memiliki apa? Memiliki semacam ada relasi di situ, ada hubungan di situ. Wa haitsu inna dzalikal irtibat amrun hadithun, di mana hubungan tersebut atau relasi tersebut merupakan sebuah perkara yang sifatnya baru, jadi muncul kemudian. Fayumkinuna an nafhasa an illati ijadihi, sehingga kemudian kita bisa untuk mengetahui, meneliti istilahnya tentang penyebab terjadinya hubungan tersebut. Apa yang menjadikan terjadi hubungan, terjadi relasi antara lafaz dengan makna. Apa yang membuat terjadinya hubungan tersebut, terjadinya ya semacam ikatan lah antara lafaz dengan makna tersebut. Nah, innaha hiya al-wadha, itu yang diistilahkan dengan al-wadha itu. Nah, baru kemudian mencoba mendefinisikan di sini tentang apa sih pengertian daripada al-wadha itu. Ta'riful wadha. Al-wadha fil istilah ibarah an ja'lil lafz alamatan lil makna. Yang dimaksud dengan wadh di situ ya semacam penetapan sebuah lafaz, penetapan yaitu menjadikan lafaz itu sebagai tanda untuk suatu makna. Ya hampir sama lah istilahnya, tidak berjauhan dengan apa yang saya katakan bahwa ya ada semacam kesepakatan di situ. Ada sesuatu yang tersirat di situ bahwa ya ada kesepakatan. Nah, kesepakatan itu tentunya bisa bersifat pribadi, bisa bersifat sebuah komunitas. Bisa saja yang menyepakati itu satu orang bahwa saya menetapkan lafaz ini untuk digunakan atas makna ini, misalnya seperti itu. Misalnya ada semacam seperti itu kan, ini kumpulan dari kertas yang kemudian dikumpulkan dalam satu cetakan. Nah, ini saya sebut misalnya ini adalah kitab. Nah, itu bisa saja ada sekelompok, satu komunitas yang membuat semacam sesuatu yang kemudian dia sebut sesuatu itu sebagai kitab. Wal gharadul asli minhu ay yakuna al-lafz mu'abbaran 'inda qaumin lidilalati 'alal makna. Tujuan utamanya itu dari al-wadh ini adalah supaya lafaz tersebut itu sebagai mu'tabar, sesuatu yang diakui, sesuatu yang diterima oleh sebuah sekelompok kaum, suatu komunitas tentang maknanya itu, bahwa lafaz ini kita gunakan untuk makna ini. Nah, fal lafzu huwal maudhu'. Nah, tadi ada istilah al-wadh, ada istilah al-maudhu'. Nah, maudhu' ini adalah lafaz itu. Jadi wadh ininya ini si maf'ulnya lah, al-maudhu'. Nah, itu kembali kepada lafaz itu. Yang lafaz ini disebut dengan maudhu', yang ditetapkan atau yang
diletakkan lah, istilahnya diletakkan. Wal ma'na wal mawdu'ul lahul lafz. Nah, maknanya itu adalah mawdu'ul lah, lafaz, makna. Nah, prosesnya itu atau mekanismenya itu disebut wadh. Proses perpindahan dari mawdu'un ke mawdu'ul lah. Itu. Wa katsiran ma yu'abbaru anhu bil mawdu'ul lah. Nah, ini istilahnya yang saya sebutkan tadi. Jadi ada istilah mawdu'ul lahul lafz atau mawdu'ul lah. Nah, ikhtisaran, tujuannya supaya tidak panjang-panjang gitu. Ikhtisaran wal ja'il huwa al wadi. Sementara yang memberi, yang menetapkan itu ya bisa dalam bentuk individual, bisa dalam bentuk komunitas misalnya. Al wadi bisa saja syariat, misalnya Allah Subhanahu wa taala, bisa saja Allah menetapkan bahwa al wadi itu adalah bos miom. Tunggu di sana ya. Nah, itu. Nah, berikutnya adalah pembagian al-wadh ini, pembagian al-wadh. Al-wadh'ut ta'yini wat ta'yuni. Cukup sederhana. Wadh ta'yini itu ya ada semacam anggaplah misalnya komunitas kita menetapkan satu kata. Nah, kata inilah yang kemudian diperuntukkan untuk suatu makna. Lafaz kitab kita gunakan untuk menyebut buku ini, kitab misalnya. Nah, itu ada semacam ta'yin, ada yang menentukan. Ada penetapan lafaz itu bukan berdasarkan ta'yini tapi ta'ayyuni. Ta'ayyuni maksudnya adalah ya pada dasarnya dia juga sebenarnya ta'yini, tapi di ta'ayyuni itu tidak ada semacam niat bahwa kata ini ditetapkan untuk ini. Tapi karena sesering mungkin digunakan suatu lafaz untuk makna tertentu, sehingga maknanya itu ketika kita menyebut kata tersebut, ya pikiran kita, benak kita itu langsung tertuju pada sesuatu tersebut karena sering digunakan, atau istilahnya itu kathratul isti'mal. Berbeda misalnya dengan ta'yini itu. Kalau ta'yini ya memang ada semacam kesepakatan ataupun secara pribadi menetapkan langsung. Nah, sementara ta'ayyuni itu berbeda, dia hanya berdasarkan sering kali digunakan, karena seringnya digunakan itu terlalu banyak digunakan untuk makna tertentu itu, maka dia menjadi ta'ayyuni. Nah, itu penjelasan singkatnya itu. Innama qulnahu min ta'rifil wadh huwa alladhi abbara anhul usuliyun bil wad'it ta'yini. Nah, adapun misalnya yang kita sebutkan dari definisi wadh itu ya pada dasarnya itu yang definisi itu adalah untuk wadh ta'yini itu dan tidak masuk pada wadh ta'yuni. Itu yang diistilahkan oleh kaum usuliyun, ulama-ulama atau ulama-ulama usul menyebutnya dengan wad'i ta'yini. Wadzalika li'annahu ibaratun an ta'yinil lafz fi muqabalil ma'na bil ja'l. Yaitu yang kita jelaskan bahwa yang namanya wad'i ta'yini itu adalah ya semacam penetapan sebuah lafaz untuk suatu makna. Ya bil ja'al itu dengan istilahnya saya membuat lafaz, menjadikan lafaz ini untuk makna ini. Itu. Hadza
wa qad yutasamahu fi itlaqil wadah. Berdasarkan istilahnya, camkan baik-baik hadza, ini apa yang disebutkan itu, wa qad yutasamahu fi itlaqil wadah, ya istilahnya dalam menggunakan istilah wadh itu juga ya sifatnya inilah tasamuh. Apa artinya? Ada semacam bentuk tolerir di sana. Tidak harus seperti itu, tidak begitu ketat lah untuk hal tersebut. Sehingga kemudian fayutlaqu ala madza hasala fihi irtibatun baina lafzin wa ma'na bisababi katratil isti'mal ila haddin la haddi ila haddin ta'annas adhanu ahli al-urf bil irtibat bainahuma ma'an. Sehingga ya yang namanya wadh itu juga ya digunakan untuk wad'i ta'ayyuni itu, gunakan untuk itu. Idza hasala fihi irtibatun, ketika misalnya di dalamnya itu terdapat relasi antara lafaz dengan makna itu, disebabkan karena kathratul isti'mal, karena seringkali digunakan untuk makna tertentu itu, maka orang ya sudah saking melekatnya kata itu, meskipun pada dasarnya kata tersebut tidak untuk makna tersebut, tapi karena sudah seringkali digunakan, sehingga ya menjadi sesuatu yang melekat di pikiran ahlul urf berittibati bainahuma ma'an. Fayakunu unsuhum bihi ka unsihim bihi bisababil ja'al. Ya, karena saking melekatnya maka seakan-akan itu sudah ditetapkan, dijadikan lafaz itu untuk makna tersebut. Wa yu'abbaru an mithli hadzal irtibat bil wad'i ta'ayyuni. Ya, ini hubungan ini, relasi ini antara lafaz dengan makna dikarenakan kathratul isti'mal, karena sering digunakannya itu, maka dia disebut dengan wad'ut ta'ayyuni walakinnahu kharijun an haqiqatil wad'. Meskipun misalnya ya pada hakikatnya dia bukan itu ibu, istilahnya lafaz itu tidak ditetapkan untuknya. Karena ketika misalnya saya menciptakan sebuah lafaz itu saya gunakan untuk makna tertentu, tapi di dalam penggunaannya karena sering misalnya digunakan untuk makna yang lain, maka itulah yang kemudian menjadi maknanya. Fa inna haqiqatahu amalun qasdiyun, karena yang namanya wadh itu pada hakikatnya adalah suatu tindakan yang memang saya niatkan untuk makna ini. Lafaz ini saya buat dengan niat untuk memaknai benda ini misalnya. Itu tutlabu fihi alamiyatul lafz lil ma'na wala qasda fi irtibatil lafz bil ma'na ta'ayyunan. Itu wala qasda fi irtibatil lafz bil ma'na ta'ayyunan. Tidak ada misalnya niat saya untuk menggunakan lafaz ini untuk makna yang lain, itu makna yang secara ta'ayyun itu. Naam. Ini cepat-cepat aja. Naam utliqal wadh kathiran utlaqul wadh kathiran 'ala al-irtibat bainahuma mutlaqan sawa'un akana hasilan min at-ta'yin am ta'ayyuni. Ya, istilahnya juga digunakan al-wadh itu untuk kedua hal ini. Untuk kedua hubungan ini, untuk kedua relasi ini, baik relasi antara lafaz dengan makna secara ta'yini ataupun secara ta'yuni, itu juga digunakan. Kata al-wadh itu juga digunakan. Wa bima qulna yu'lamu anna wujudal wadhi'
innama yutasawwaru fil wad'i at-ta'yini. Nah, berdasarkan apa yang kita sebutkan ini, maka bisa diketahui bahwa keberadaan al-wadhi itu yang istilahnya yang menetapkan, yang menjadikan lafaz ini untuk makna ini, itu hanya bisa tergambarkan pada wujud ta'yini, tidak pada wujud ta'ayyuni itu. Kewujud lagi. Wujud ta'ayyuni itu di wad'i ta'ayyuni. Jadi hanya di wad'i ta'ayyuni itu semacam kesepakatan yang sifatnya ta'yini. Nah, itu kalau menurut saya tepatnya seperti itu. Tsumma la yakhfa annahu yumkin. Jelas bahwa annahu yumkin, ada kemungkinan ayyaquma syari' bil wadh. Nah, bisa saja misalnya ada kemungkinan bahwa yang melakukan tindakan wadh ini itu adalah syari' atau ya pemilik syariat atau Allah Subhanahu wa taala lah. Sehingga kemudian fayusbihu wadi'an, sehingga kemudian syari' ini ya dia sebagai peletak. Ma huwal wadi', al-wadi' huwa syari', syariat yang kemudian menetapkan lafaz itu untuk makna tertentu. Bayyu'tabara makna syar'iyan, sehingga kemudian ya di situ lafaz itu diistilahkan sebagai lafaz syar'i. Artinya istilah ini adalah istilah syar'i yang mana syariat yang menetapkan untuk makna tersebut. Wa yadha'u lafzan lidzalikal ma'na, yang kemudian menetapkan lafaz tersebut untuk makna tersebut. Fayakunul mawdu'ul lah ma'nan syar'iyan, sehingga mawdu'ul lahunya itu adalah makna syar'i. Mawdu'ul lahu itu adalah apa? Makna itu. Kata lain daripada makna. Kalau lafaz kan mawdu'. Wadhalika kalafzati salah. Dengan demikian lafaz atau kata seperti salat ini iftaradna anna nabiyya wada'aha li ma'naha syar'i. Ya, Nabi istilahnya yang menetapkan maknanya itu, makna salat itu adalah makna yang dikemukakan oleh Nabi. Fa in kana wad'an ta'yiniyan kama annahu innasta'malaha bikathratin fihi yujibu dzalika wad'an ta'ayyuniyan. Ya, fa innahu kana wad'an, meskipun misalnya kata itu fa innahu kana wad'an ta'yiniyan, gimana memanakannya itu? Fa innahu kana wad'an ta'yiniyan, bahwa itu adalah wad ta'yuni, wad ta'yini, kama annahu inista'malaha ya bikathratin fihi, sebagaimana misalnya kalau digunakan itu sesering mungkin untuk makna tersebut, itulah yang kemudian menjadi penyebab bahwa kalimat itu adalah wad'an ta'ayyuniyan. Seperti sholat itu tadi kan, kalau kita mau lihat sholat itu pada dasarnya bermakna doa, sholat itu. Tapi kemudian di dalam pada masa Nabi, pada masa Islam datang itu, nah istilah sholat ini berubah maknanya untuk gerakan-gerakan tertentu tersebut, gerakan-gerakan tertentu, karena sering digunakan untuk makna tersebut. Jadi sholat yang awalnya misalnya yang wad'i ta'yininya itu adalah doa, tapi kemudian karena sering digunakan pada masa itu, pada masa di mana Nabi masih hidup, maka makna sholat itu digunakan untuk apa? Untuk gerakan-gerakan
tertentu yang disebut dengan sholat secara dalam istilah syariat, istilah fikih. Nah itu, insyaallah lanjutannya besok kita jelaskan. Kini masih mukaddimah ini. Itu saja dulu Habibana. Syukran Ustaz, syukran Iya, jazilan ya. Ustaz. Apaan. Terus apa? Boleh nanya Ustaz? Silakan. Kalau kayak Basil Kharis itu boleh dijadikan sebagai rujukan oleh ini enggak Ustaz? Kayak mustahid gitu, boleh enggak Ustaz? Kayak mustahid ambil rujukan. Jadi ada Basil Kharis membahas tentang satu masalah. Iya. Terus hasil dari Basil itu diambil sebagai ketetapan sebagai pada hukum misalnya gitu. Boleh enggak Ustaz? Oh, biasanya nggak bisa kalau Basul Kharij itu, misalnya di dalam Basul Kharij dia menjelaskan satu masalah terus dikaji, nanti misalnya nazar terakhirnya itu diungkapkan, misalnya nazar saya seperti ini. Dalam masalah fikih misalnya itu tidak bisa dirujuk kecuali misalnya itu sesuai dengan fatwanya. Kan nanti ada buku istiftaatnya, nanti itu ada buku fatwanya sendiri, ada Basul Kharijnya. Kalau misalnya dia sesuai dengan itu fatwa terakhirnya, maka ya bisa saja digunakan. Tapi biasanya umumnya itu Basul Kharij itu ketika meskipun dia simpulkan di situ berdasarkan dalil-dalilnya itu, dia misalnya menemukan mengeluarkan satu fatwa, satu ketetapan, satu kesimpulan lah si mujtahid ini itu tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Kenapa? Ya karena itu bisa saja berbeda dengan fatwa terakhirnya. Seperti itu. Kecuali misalnya ya dia ada pernyataan jelasnya di situ bahwa ini sesuai dengan fatwa saya. Nah, itu baru mungkin bisa kita jadikan rujukan. Karena Basul Kharij itu kan istilahnya hanya menjelaskan bagaimana sebuah kesimpulan itu diambil, sebuah hasil istinbat itu diperoleh, itu menjelaskan itu. Tapi bisa berbeda dengan fatwa terakhirnya itu yang misalnya disebutkan di dalam buku fatwanya itu dia. Jadi harus antum lihat apakah dia menyebutkan di situ ada keterangannya itu bahwa kesimpulan ini adalah fatwa saya yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk masalah yang dihadapi seorang mukallaf misalnya. Nah itu. Apa شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب